Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak sekalian? Alhamdulillah semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, salah satu tolong memimpin doa awal belajar. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga dengan doa yang sudah kalian panjatkan mendapat ridho dari Allah dan mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adakah yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Dede Hadi Saputra sakit ya, Bibi sakit, kemudian Septiana juga sakit ya. Semoga teman-teman kalian yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan gitu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa ya anak-anak? Keanekaragaman gen, kemudian keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. Selain itu ada apa lagi ya kemarin? Keanekaragaman yang terjadi di Indonesia seperti itu. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, sebelumnya ada tayangan video ya, disimak dengan sebaik-baiknya. We've all seen photos of rainforests destroyed, rivers littered with plastic, even communities, businesses, governments, world leaders, and each and every one of us to transform our broken relationship with nature. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi meliputi keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir mengenai upaya pelestarian. Sehingga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu menganalisis keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, seperti itu ya. Terlihat jelas ya. Kemudian indikator pencapaian tujuan meliputi 3. Diharapkan kalian dapat mengelompokkan antara manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Aktivitas yang akan kita lakukan pada siang hari ini, yang pertama adalah identifikasi masalah. Nanti di antara kalian semua melakukan kegiatan diskusi secara kelompok. Jadi setelah melihat tayangan video, masalah apa yang ada, kemudian kalian melakukan diskusi kelompok, kemudian langkah selanjutnya melakukan kegiatan membuat produk atau merencanakan sebuah proyek berdasarkan masalah yang kalian temui tadi. Setelah menentukan proyeknya mau apa, kemudian selanjutnya setelah itu melakukan kegiatan penjadwalan aktivitas yang akan kalian lakukan. Setelah itu kalian akan menentukan solusi-solusinya dan dibuat sebuah proyek yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. Nanti tinggal didiskusikan dengan anggota kelompok yang lain, nanti akan membuat produk apa. Langkah selanjutnya adalah setelah menjadwal tadi, membuatnya tentunya dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kalian masing-masing. Setelah itu melakukan pemaparan atau penjelasan hasil produk kalian di hadapan teman-teman kalian semua. Setelah itu jangan lupa dipublikasikan agar semua orang dapat mengakses baik secara langsung di mading madrasah maupun di sosial media kalian masing-masing. Itulah kegiatan yang akan kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, karena tadi
sudah dijelaskan bahwa ada kegiatan diskusi. Kemarin sudah dibentuk kelompok diskusi, ada 7 kelompok. Setiap kelompok nanti ada 6 anggota ya gitu. Jadi silakan kalian membuat kelompok ya. Jadi setiap kelompok dapat lembar kerja 1 dan ada bahan ajar juga ya. Kelompok berapa, anggotanya siapa saja, dicantumkan di halaman paling depan di covernya. Silakan lakukan kegiatan literasi digital yang ada di lembar kerja. Di situ ada linknya ya, bisa diakses. Silakan, smartphone bisa digunakan dalam pembelajaran. Dari literasi itu ada beberapa masalah yang sudah saya sajikan mengenai dengan keanekaragaman hayati. Silakan 15 menit melakukan diskusi dan penentuan masalah beserta dengan tadi ada solusi, jadwal tentang identifikasi. Jadwal identifikasi kan ada. Jadwal bisa dituangkan dalam bentuk tabel. Ya, silahkan. Dibuat jadwal hari pertama sampai hari terakhir. Iya. Sebelumnya penentuan proyek dulu, mau membuat produk apa sih kalian? Poster ya, poster ya bagus, nanti tinggal disesuaikan dengan kejadian yang ada di sekitar kalian. Apakah di sekitar rumah kalian ada aktivitas yang berlebihan dalam eksploitasi keanekaragaman hayati? Bagaimana, sudah selesai menentukan masalahnya? Sudah, kalau masalah sudah ya. Nah, jadwalnya ya, hari pertama identifikasi berarti hari ini. Kalau sudah dijadwalkan setiap hari dilakukan ya, sesuaikan dengan jadwal yang kalian buat. Kita akan ketemu lagi kan besok hari Selasa ya, sehingga kan kalian bisa menghitung hari pertama ini, besok hari kedua. Ahad melakukan kerja kelompok di salah satu rumah kalian kan, teman kalian kan bisa ya. Ya, sudah selesai semua ya. Waktu diskusi, penentuan kegiatan yang kalian lakukan sudah selesai. 4 hal yang sudah kalian lakukan pada siang hari ini. Selanjutnya langkah setelah ini adalah kalian melaporkan secara berkala. Kemudian setelah dilaporkan, kalian di hari keberapa kalian akan mempresentasikan? Di Selasa di pertemuan yang akan datang itu ya. Setelah melakukan pemaparan atau presentasi, langkah selanjutnya adalah publikasi ya, jadi dipublikasikan. Setelah itu, setelah selesai diberi tambahan, tinggal dipaparkan. Setiap kelompok diberi waktu sekitar 10 menit dalam memaparkan kegiatan. 5 menit untuk sesi pemaparan, 5 menit untuk sesi diskusi untuk kelompok lain menanggapi ya. Jadi diatur saja siapa yang bertindak sebagai moderator. Ada juga yang mengatur waktunya supaya nanti tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan ya. Silakan secara bergiliran dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Siap ya kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang kelompok kami teliti adalah pasti adanya faktor aktivitas manusia di sekitar lingkungan yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Di Pulau Sumatera ada harimau Sumatera kurang lebih 603 ekor yang tersebar di Indonesia dalam 23 lanskap di Sumatera dengan jumlah berkisar 1 sampai 186 individu. Ada komodo dan anoa terdapat 3.303 individu. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya? Ya. Upaya pencegahan itu apa? Upaya pencegahan itu suatu tindakan supaya semakin banyak punahnya gitu. Sudah? Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.
Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah memaparkan dari kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk mempunyai produk sebuah poster ya. Jadi beberapa hal saya sampaikan terkait semua kelompok ya. Jadi yang pertama, ketika menjelaskan sesuatu itu kita hadapan itu dengan audiens ya. Tatapan kita ya ke semua yang ada ya. Jadi tidak membelakangi audiens yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dalam memberikan kesempatan juga bisa mengatur kepada audiens. Karena kalian sudah berani maju saja itu sudah sangat luar biasa sekali ya, sudah hebat sekali ya. Jadi kedepannya dibiasakan lagi untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik lagi. Tadi beberapa yang saya komentari dari kalian melakukan presentasi ya kayak gitu. Kemudian ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama dari identifikasi masalah. Identifikasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Ya. Yang ketiga, studi literatur atau pengamatan secara langsung. Yang keempat, membuat karya inovatif berupa poster, video atau karya lainnya. Yang kelima yaitu memaparkan karya inovatif berdasarkan sekelas. Dan yang terakhir, mempublikasikan karya inovatif melalui media sosial atau madrasah. Iya. Terima kasih Mbak sudah menyimpulkan kegiatan yang semua kelompok lakukan ya. Setelah dipaparkan dengan teman sekelas, tinggal dipublikasikan melalui sosial media masing-masing atau ada yang suka dengan mading madrasah dipersilakan memaparkan di sana. Dan nanti jangan lupa bukti kalian telah melakukan publikasi dikirim ke saya via WA ya. Kalian diminta mengevaluasi diri sendiri. Ada link yang akan saya tampilkan ya. Jadi dievaluasi sejauh mana pemahaman kalian memahami materi tersebut. Jadi dituntut kejujuran dari kalian. Setelah itu mengakses penilaian mengenai materi yang sudah disampaikan. Nah ini ya linknya seperti ini. Sama dengan yang di grup kelas yang sudah saya share. Diklik saja sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Kalau memang kalian berpartisipasi aktif dalam melakukan diskusi, ya diklik iya. Kalau tidak ya tidak. Jangan lupa dikerjakan uji kompetensinya terakhir sampai tengah malam sebelum berganti hari. Dan untuk mempersiapkan diri menghadapi bab yang selanjutnya mengenai yaitu kaitannya dengan virus ya. Jadi dipelajari bab yang ketiga. Silakan ditutup doa akhir pembelajaran. Salah satu memimpin. Di depan duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.